Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang hakikat kewirausahaan. Dilihat dari segi etimologi, kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Adapun usaha berarti perbuatan amal, bekerja, dan berbuat sesuatu. Kemudian, kewirausahaan pada hakikatnya adalah sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif dalam dunia nyata secara kreatif. Kewirausahaan adalah suatu kemampuan dalam hal menciptakan kegiatan usaha. Seorang wirausaha harus memiliki kemampuan yang kreatif dan inovatif dalam menemukan dan menciptakan ide. Nah, jadi untuk berwirausaha dapat dilakukan dengan cara pertama, kita harus memiliki modal. Kedua, menyetor modal dan pengelolaan di tangan pihak mitra. Yang ketiga, hanya menyerahkan tenaga, dikonversikan ke dalam bentuk saham sebagai bukti kepemilikan usaha. Selanjutnya yaitu konsep dasar kewirausahaan. Apa sih konsep dasar itu? Konsep dasar kewirausahaan merupakan titik awal dalam memulai suatu usaha dan juga menentukan berhasil atau tidaknya usaha yang akan dirintis. Kemudian dalam kewirausahaan ada konsep dasar di dalamnya dan terdapat poin-poin penting di antaranya. Yang pertama yaitu disiplin ilmu kewirausahaan. Kemudian objek studi kewirausahaan. Yang ketiga karakteristik kewirausahaan, dan yang keempat kepribadian, temperamen, watak, dan ciri kewirausahaan. Disiplin ilmu kewirausahaan. Konsep disiplin pada umumnya selalu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, peraturan yang jelas dan sanksi yang masuk akal. Peraturan yang ditentukan mudah untuk dipahami. Kemudian konsep disiplin menggambarkan kepentingan, keadilan, kesejahteraan bersama. Dan yang terakhir, konsep disiplin harus disepakati bersama. Setelah disiplin ilmu, ada yang namanya objek studi kewirausahaan. Apa sih itu? Objek studi kewirausahaan adalah nilai-nilai dan kemampuan seseorang yang mewujudkan dalam bentuk perilaku. Kemampuan seseorang yang menjadi objek kewirausahaan meliputi yang pertama ada kemampuan merumuskan tujuan hidup, kemudian kemampuan memotivasi diri, ada juga kemampuan untuk berinisiatif dan berinovasi, lalu kemampuan untuk membentuk modal uang, ada juga kemampuan untuk mengatur waktu dan membiasakan diri untuk selalu tepat waktu. Lalu ada juga nih kemampuan mental yang dilandasi dengan agama. Dan yang terakhir adalah kemampuan untuk membiasakan diri dalam mengambil hikmah dari pengalaman yang baik ataupun yang menyakitkan. Selanjutnya yaitu karakteristik kewirausahaan. Karakteristik kewirausahaan dapat dilihat pada waktu mereka melakukan komunikasi untuk mengumpulkan informasi atau pada waktu menjalin hubungan dengan relasi bisnisnya. Karakteristik wirausaha meliputi komitmen yang tinggi, jujur, disiplin, kreatif, inovatif, mandiri, dan religius. Selanjutnya yaitu kepribadian, temperamen, watak, dan ciri kewirausahaan. Yang pertama ada kepribadian. Dengan kepribadian yang dimiliki oleh seseorang, dia dapat memikat orang lain, orang menjadi simpati, tertarik dengan pembicaraannya. Kepribadian yang produktif adalah kegiatan yang dapat membutuhkan kegunaan utility. Kita mengenal beberapa macam utility yaitu utility of place, utility of time, utility of form, utility of ownership or possession. Yang kedua yaitu temperamen. Istilah temperamen menunjukkan cara bereaksi atau bertingkah laku yang bersifat tidak. Sedangkan istilah dibentuk oleh pengalaman yang pada masa kanak-kanak dapat berubah pada batas-batas tertentu karena adanya pengalaman-pengalaman baru. Yang ketiga ada watak. Menurut ahli psikologi behavioristik, sifat-sifat watak dapat disamakan dengan sifat tingkah laku behavior, sedangkan menurut sosiopsikologis, manusia selalu berhubungan dengan sesamanya, berhubungan dengan alam, dan berhubungan dengan dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu ciri-ciri wirausahawan. Ciri-ciri wirausahawan terbagi menjadi 10 karakter. 1. Memiliki mimpi besar. Yang
Yang kedua, pandai mengatasi ketakutannya. 3. Mempunyai cara pandang yang berbeda. 4. Pemasaran sejati atau penjual ulang. 5. Menyukai tantangan. 6. Mempunyai keyakinan yang kuat. 7. Selalu mencari yang terbaik. 8. Disiplin waktu untuk pemenuhan target. 9. Memiliki kemampuan memimpin dan memimpin karyawannya. 10. Pantang menyerah. Cukup sekian materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.